Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Eka Ramdhani. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional, soal dan pembahasan UTBK SBMPTN 2022. Soal pertama, di bawah merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran. 1. Impor barang dari negara lain. 2. Ekspor barang ke negara lain. 3. Investasi jangka pendek yang ditanam penduduk di negara lain. 4. Penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain. 5. Investasi jangka pendek yang ditanam oleh penduduk negara lain di dalam negeri. 6. Penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain. Dari pernyataan di atas yang merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran transaksi kredit adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 4, dan 5. D. 2, 4, dan 6. E. 4, 5, dan 6. Jawabannya C, yaitu 2, 4, dan 5. Pembahasan yang termaksud transaksi kredit. 1. Ekspor barang ke negara lain. 2. Penerimaan jasa dari penduduk negara lain. 3. Penerimaan bunga dan dividen dari penduduk negara lain. 4. Penerimaan hadiah dan kiriman uang dari penduduk negara lain. 5. Investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri. 6. Investasi jangka pendek yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri. 7. Penjualan emas kepada penduduk negara lain. 8. Penduduk negara lain yang menabungkan uangnya di bank dalam negeri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pertambahan rasio modal dan dalam proses produksi cenderung bertambah sehingga tenaga kerja dikurangi. Hal seperti itu dinamakan pengangguran. A. Struktural. B. Voluntari. C. Friksional. D. Musiman. E. Teknologi. Jawabannya adalah E. Pengangguran teknologi. Pembahasan. 1. Konjungtural atau siklus adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan gelombang dalam kurung naik turunnya tutup kurung kehidupan perekonomian seperti di PHK. 2. Struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi seperti dari agraris ke industri. 3. Friksional adalah pengangguran karena adanya ketidakcocokan antara pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki. Voluntari adalah pengangguran karena ia secara sukarela tidak mau kerja. Musiman adalah menganggur karena menunggu musim, seperti dari musim tanam ke musim panen. 5. Teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan mesin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dapat diukur dari sisi apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah? A. Peningkatan konsumsi masyarakat. B. Pertambahan nilai real barang dan jasa. C. Peningkatan harga yang signifikan. D. Pertambahan jumlah uang yang beredar. E. Pertambahan lapangan kerja. Jawabannya A, yaitu peningkatan konsumsi masyarakat. Pembahasan pertumbuhan ekonomi diukur dari GDP. Sedangkan untuk menghitung GDP ada beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pengeluaran. Yang termasuk dalam pendekatan pengeluaran adalah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor dalam kurung ekspor sampai impor tutup kurung dalam satu periode tertentu. 2. Pendekatan pendapatan. Yang termasuk dalam pendekatan pendapatan adalah upah, bunga, sewa, dan profit dalam satu periode tertentu. 3. Pendekatan nilai tambah atau produksi.
dihitung dari nilai tambah proses produksi barang mentah ke barang jadi. Dalam satu hal nomor 4, Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an, Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat tanpa harus melakukan impor. Namun saat ini Indonesia harus melakukan impor yang dikonsumsi disebut A. Total utility, B. Marginal utility, C. Average utility, D. Quasi utility, E. Derivative utility. Jawabannya B, yaitu marginal utility. Dari pembahasan dari ilustrasi di atas diketahui bahwa terjadinya kelangkaan adalah disebabkan oleh Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Hal ini mengindikasikan terjadinya kelangkaan disebabkan semakin banyaknya masyarakat dan kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Maka faktor yang melandasi terjadinya kelangkaan adalah faktor pertumbuhan penduduk. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk mendorong produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi atas barang X. Pengaruh pemberian subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap barang X akan menyebabkan A. Tidak ada pergeseran baik kurva permintaan atau penawaran. B. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. C. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah kanan atas. D. Kurva permintaan barang X bergeser ke sebelah kiri bawah. E. Kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kiri atas. Jawabannya adalah B, yaitu kurva penawaran barang X bergeser ke sebelah kanan bawah. Pembahasan. Dengan adanya subsidi ongkos, produksi yang ditanggung oleh produsen akan menjadi lebih kecil, sehingga barang akan menjadi lebih murah. Adanya subsidi ini hanya akan mempengaruhi fungsi penawaran, sehingga kurva penawaran yang akan terpengaruh karena adanya subsidi. Penurunan biaya produksi karena adanya subsidi akan mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan bawah, yang mengindikasikan terjadinya penurunan harga dikarenakan adanya subsidi. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Perkembangan teknologi mengakibatkan peralihan yang nyata dari telepon rumah, kabel ke handphone. Hal ini mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam industri handphone dan menurunnya perusahaan telepon kabel. Akibatnya, banyak perusahaan telepon kabel yang terpaksa ditutup dan karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, pengangguran yang diakibatkan dari kasus di atas masuk dalam kategori A. Pengangguran normal, B. Pengangguran terselubung, C. Pengangguran struktural, D. Pengangguran musiman, E. Pengangguran konjungtural. Jawabannya adalah E, yaitu pengangguran konjungtural. Pembahasan. Pengangguran normal, yaitu angkatan pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan karena terhambat oleh pendidikan maupun keterampilan. Pengangguran terselubung, yaitu seseorang yang bekerja namun tidak mencapai jumlah jam kerja penuh. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi. Pengangguran musiman, yaitu pengangguran berdasarkan musim. Pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran akibat berkurangnya permintaan barang atau jasa. Akibat beralihnya masyarakat dari telepon kabel dan handphone mengakibatkan berkurangnya permintaan pemasangan telepon kabel dan menyebabkan pengangguran akibat perusahaan yang gulung tikar. Hal ini akan mengakibatkan pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang diakibatkan dari menurunnya permintaan suatu barang.
Cukup sampai di sini pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.